What's up labor? Kok saya percaya bahwa anugerah Tuhan ada bersama dengan kita. Yang di rumah kita masih siap-siap puji Tuhan. Sorakan haleluya. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Come on. Yeay. Mari yang di rumah, yang tahu lagu ini kita mau nyanyikan bersama-sama. Say. A little light down at your feet, you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Yeah. Trouble times it's you I see. I put your first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live on. One way, Jesus, you're the only one that I could live on. Yeah. Yang di rumah sorakan haleluya. Is there everyhow and everywhere? Jesus abound so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. You don't ever lose the way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could say. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan, kita sama-sama sorakan haleluya. Sorakan amin. Mari sama-sama lebih lagi kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari lebih lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau tinggikan Tuhan kita lebih lagi dimanapun kita berada, amin. Say, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, amen. Altogether wonderful to me. Yes.
Mari lebih lagi dengan sungguh-sungguh kita mentinggikan Tuhan. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came, through the earth you created, all for love's sake became moved. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much to see my sin upon that cross. Come on, everybody. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Say, here I am to worship, here I am to bow down. Say that you're my God. You're altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my. Mari yang lebih lagi dengan percaya, dengan sungguh-sungguh. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Ini kami memuji-Mu. Yes, Jesus. Biar ini segala puji dan sembah kami Tuhan. Sekalipun dimanapun kami berada mungkin hari ini Tuhan, berpisah satu dengan yang lain, tapi kamu mau menyembah Engkau Tuhan. Biar di setiap hati kami, ajar kami lebih lagi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap minggunya pun Tuhan, melalui ibadah The Flame ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami, dimanapun kami berada Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Selamat
sore saudara sekalian yang ada di rumah, baik putra-putri T4C atau pemuda Flame ya yang ada di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur atas saat ini Tuhan, jika Engkau masih menyediakan kesehatan, Engkau masih menyediakan kekuatan dalam diri kami Tuhan. Kami tahu itu karena karunia Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan dengan bagaimana kami bertahan dalam kondisi kami, tapi lebih daripada semua itu, semuanya karena tuntunan Tuhan. Bapa, bila saat ini kami akan belajar akan firman Tuhan, mari Tuhan kami mau buka hati kami. Kami mau persiapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan, yang kami percaya itu akan menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan saat ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga sampai dengan akhirnya nanti kami bisa mengerti, kami bisa menyimpannya dalam hati kami, dan saatnya nanti kami melakukannya, dan apa yang kami lakukan menjadi buah bagi orang di sekitar kami yang manis rasanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara sekalian, rekan-rekan T4C ataupun rekan-rekan Flame. Nah, selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan, saudara semua sudah ada di rumah. Bagaimana rasanya di rumah? Mungkin nano-nano ya, yang bosan lah, yang bingung lah, yang capek lah, belajar harus ada di depan handphone. Kadang harus diakui ada kalanya mengerti dan tidak mengerti, itu suka beda-beda tipis ketika pelajaran diberikan ya. Lalu kondisi ada di rumah kelamaan itu ada kalanya membuat kita mager. Asal jangan saking magernya jadi lupa mandi, cuma nempel tempat tidur aja, semua lakukan di kamar, makan di situ, ngechat di situ, segala sesuatunya ada di kamar. Karena saking magernya untuk gerak, segala sesuatu dilakukan di kamar. Sebetulnya waktu di rumah itu menjadi pilihan kita. Apakah waktu itu produktif atau tidak, atau malah sebetulnya waktu itu berlalu begitu saja dan pada akhirnya waktu-waktu itu hanya menghasilkan sebuah kebosanan untuk kita. Nah, saat siang hari ini kita mau melihat apa yang Paulus tuliskan bagi jemaat di Kolose yang menekankan bagaimana sebaiknya mereka menjalani hidup baru mereka di dalam Kristus. Namanya juga surat kepada jemaat. Jadi surat Paulus ini ditujukan pada orang-orang yang sudah percaya Kristus dan Paulus hendak mengarahkan mereka bagaimana caranya menjalani hidup baru di dalam Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara semua, kita sama-sama buka di Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Ya. Demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, satu ayat yang mungkin saudara-saudara, aduh ayat ini mas sudah berulang-ulang saya dengar. Dari saya sekolah minggu, dari saya sekolah, mungkin saudara ada di sekolah Kristen, ayat ini pun diulang dalam renungan pagi tiap harinya. Bahkan ketika saudara naik ke T4C, ayat ini diulang. Saudara-saudara yang ada di Flame, ayat ini juga sudah diulang. Tapi kita mau sama-sama belajar sebetulnya apa sih? Kenapa Paulus menginginkan supaya ketika jemaat Kolose melakukan sesuatu, itu mereka melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saat ini kita akan belajar sama-sama tentang dua arti. Arti dari perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, arti yang pertama adalah melakukan dengan segenap hati adalah melakukan segala sesuatunya dengan motif yang benar. Ketika bicara tentang kata motif, motif itu berarti alasan atau dorongan
dari dalam hati manusia yang menggerakkan manusia untuk melakukan yang benar. Sebelum kita berbuat, maka dari dalam diri kita sudah ada sebuah motif, ada sebuah alasan, ada sebuah dorongan. Saya mau melakukan ini, tujuannya untuk apa? Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saudara makan? Makan itu adalah sebuah perbuatan atau pekerjaan. Alasannya adalah karena saya lapar. Atau kalau saudara nggak lapar, karena saya ingin. Ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, ada satu motif, ada satu alasan, ada satu dorongan untuk akhirnya nanti lahir untuk sebuah perbuatan. Memang manusia nggak bisa lihat motif dalam hati orang lain. Tetapi ingatlah, Tuhan bisa melihat motif dari dalam hati setiap orang. Saya mau ajak saudara untuk buka terlebih dahulu di Yeremia 17 ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Silakan membuka Alkitab di rumah masing-masing, kita akan lihat bersama-sama. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi di ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan itu menyelidiki hati. Bukan cuma menyelidiki hati, tetapi dikatakan Tuhan menguji batin. Nah setelah itu Tuhan memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah laku. Jadi setelah menguji hati, lalu setelah itu balasan Tuhan diberikan kepada setiap langkah perbuatan yang lahir akibat apa yang timbul dari dalam hati. Ketika bermotif, saudara melakukan sesuatu. Ketika saudara bermotif, Tuhan melihat itu dan Tuhan memberi upah ketika saat saudara melakukan sesuatu yang lahir dari motif tadi. Nah, bagaimana caranya motif yang benar di hadapan Tuhan? Kita akan melihat sama-sama satu ayat yang mungkin saudara, aduh ayat itu mah saya udah pernah tahu begitu ya. Tapi gak apa-apa, kita lihat lagi ya. Amsal 4 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara perhatikan di ayat ini dikatakan jagalah hatimu, jagalah hatimu. Bukan dengan kalimat Tuhan menjaga hatimu, nah, itu kalimat yang berbeda tuh. Tapi jagalah hatimu, kata jagalah itu adalah sebuah kalimat perintah. Artinya kegiatan menjaga hati itu diperintahkan pada kita untuk kita lakukan. Bahkan bukan cuma menjaga hati. Kenapa? Karena ya di sini dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi ketika menjaga hati itu bukan cuma asal jaga hati selesai, enggak. Tapi menjaga hati itu harus dilakukan dengan segala kewaspadaan. Kenapa begitu sekali? Apa pentingnya? Kenapa itu harus ditekankan sekali? Gitu ya. Kenapa cara menjaga hati itu harus dilanjutkan dengan kalimat jaga hati dengan segala kewaspadaan. Nah kata kewaspadaan itu berasal dari kata miswah yang berarti benar-benar diperhatikan. Hati seperti dipenjara, diawasi dan tidak lengah untuk dilihat. Kalau saudara mau bayangkan sedikit, bayangkan hati ada di sebuah kotak transparan dan saudara harus memperhatikan hati itu selama 24 jam tanpa meleng. Saudara seperti kamera yang terus merekam apa yang terjadi dengan hati. Nah seperti itulah yang dimaksud menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa demikian? Karena dikatakan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bagaimana hati kita, seperti itulah tingkah laku yang akan kita lahirkan dalam perbuatan kita. Karena dari hati kita akan lahir motif. Karena dari hati kita akan keluar alasan-alasan. Karena dari hati kita akan keluar dorong-dorongan untuk melakukan sesuatu. Karena dari hati kita juga akan keluar pertimbangan
terhadap alasan, dorongan, dan motif. Jadi hati itu sumber daripada kehidupan. Mari mengenali diri kita. Mari mengenali kelemahan-kelemahan yang membuat kita berdosa. Mari mengenali hal yang tanpa sadar masuk dalam pendengaran kita, dalam mata kita. Ketika saudara memperhatikan HP saudara, ketika saudara membuka sosmed, ketika saudara mungkin main game online lalu muncul komentar-komentar gitu kan. Ketika saudara memantau up to date news gitu di sosmed saudara, hati-hati. Apa yang masuk di pendengaran saudara, apa yang masuk di mata saudara, tanpa sadar itu terekam dalam memori saudara. Dan jika saudara tidak membuat filter terhadap semuanya itu akan lahir mewarnai alasan saudara, dorongan saudara, motif saudara untuk melakukan sesuatu. Mari kenali semuanya itu. Mari tetap berada dalam posisi waspada supaya hati saudara tidak tercemar. Saudara bayangkan di rumah saudara tuh ada keran air. Saya rasa zaman sekarang hampir setiap rumah punya keran air gitu ya. Nah, walaupun sumbernya mungkin dari sumur, sumbernya mungkin dari PDAM, sumbernya dari entahlah itu ya gitu ya. Tapi keran air saudara, kalau keran itu dibuka, saudara pasti mengharapkan air yang bersih. Apa jadinya ketika keran air saudara ketika dibuka isinya air kotor atau air lumpur? Waduh, nggak mandi nih hari ini, iya kan? Nah, keran air itu hanya sebuah sarana. Sumber dari mana air itu berasal, itulah yang perlu dijaga. Kalau air yang mengeluar bersih, sumbernya pasti bersih. Kebayang ketika air yang ada di situ adalah air beracun. Air yang ada di situ adalah air lumpur. Air yang ada di situ adalah air yang penuh dengan toksit. Maka yang saudara terima, waktu keran itu dibuka, ya isinya semua itu yang buruk. Tapi ketika sumbernya dijaga begitu murni, begitu bersih, waktu saudara buka kerannya, maka yang mengalir adalah aliran air bersih. Jadi mari perhatikan hati kita. Sumber mata air yang mengalir, yang lahir dalam kehidupan kita, perbuatan yang lahir dari kehidupan kita, itu tergantung bagaimana hati kita. Mari mengawasi hati kita dengan penuh kewaspadaan, sehingga motif-motif yang benar itu keluar dari dalam hati kita. Nah, itu yang Tuhan maksudkan melalui Paulus, bahwa kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari melakukannya dengan cara yang benar. Nah, ketika bicara dengan cara yang benar, ini bicara tentang proses yang saudara kerjakan. Kita orang percaya nggak meyakini tentang dosa putih. Udahlah, nggak apa-apa bohong. Yang penting kan saya dan orang lain terselamatkan, nggak kena marah gitu ya. Udahlah, nggak apa-apa curang, asal kita aman. Kan tujuannya baik, tujuannya sepertinya benar. Soal prosesnya gimana-gimana, Tuhan kan Maha Pengampun. Pasti juga Tuhan mengerti kok, Tuhan kan sayang gitu ya. Udahlah nggak apa-apa lah ngomong kasar, toh ngomong kasar saya nggak ditujuin ke orang, saya hanya mengumpat sendiri kok dalam hati karena saya jengkel. Tuhan juga mengerti kok kalau kondisi saya baru nggak suka, baru jengkel gitu ya. Nah, orang percaya itu kita nggak meyakini adanya dosa putih seperti itu gitu ya. Perbuatan yang dilakukan dengan cara yang benar itu adalah wujud dari iman yang benar dan layak disebut sebagai pekerjaan yang dilakukan bagi Tuhan. Jadi bukan cuma bicara motif tadi yang pertama, yang kedua ini bicara tentang proses. Motif tadi alasan yang mendorong, yang kedua ketika saudara kerjakan itu harus dikerjakan dengan benar. Caranya harus benar, bukan cuma pikir yang penting tujuannya menyenangkan orang. Yang penting tujuannya menyelamatkan saya. Menyelamatkan saya di mana saat itu, belum tentu ketika itu tidak berkenan kepada Tuhan gitu kan, belum tentu itu sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Nah, saudara, melakukan perbuatan yang benar itu belum tentu menjadi hal yang menyenangkan orang lain. Dan juga bisa jadi melakukan perbuatan yang benar
itu menjadi sebuah penderitaan buat kita. Jadi jangan saudara berpikir, lo kan saya sudah bikin yang benar, kenapa sih teman saya jadi gak suka gitu ya. Lo kan saya sudah coba bicara tentang sesuatu yang jujur gitu ya. Kenapa justru saya malah jadi dikucilkan, disalahkan gitu. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan dunia selalu terang. Dunia tidak pernah hujan gitu ya. Mungkin ada konsekuensi yang saudara harus tanggung. Ingat loh, ketika Tuhan Yesus memilih untuk memberikan dirinya disalib, dia berkorban buat kita semua. Itu sesuatu yang menghilangkan nyawanya. Jadi ketika dia memilih sesuatu yang benar, dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang nyaman yang akan direnggut dari dia, yaitu kehidupannya sendiri. Tapi Tuhan tetap mengambil langkah untuk melakukan yang benar, untuk mewujudkan kasih-Nya. Oh, itu luar biasa itu saudara-saudara. Jadi bukanlah sebuah patokan yang penting orang senang. Bukanlah sebuah patokan yang penting saya enggak menderita. Tapi yang menjadi patokan firman Tuhan bilang apa yang harus kita lakukan. Proses harus benar. Sekarang mari refleksikan pada diri sendiri. Bagaimana cara saya melakukan hidup saya sehari-hari di rumah? Apakah caranya benar? Walaupun orang lain gak lihat, walau papa mama mungkin gak lihat, walau guru saya gak lihat, karena ketika saya melakukan pelajaran saya tutup kamera gitu misalnya kan. Tapi apakah itu sebuah proses yang benar? Bagaimana ketika saya ulangan online, gitu, apakah saya sudah melakukannya dengan benar? Ketika saudara yang kuliah, apakah saya sudah melakukannya dengan benar? Karena mungkin saudara tidak berurusan dengan orang di sekitar saudara. Tapi ingatlah Tuhan melihat itu. Ingatlah bahwa Tuhan melihat itu. Saudara, ada seorang penjual semangka. Hebatnya penjual semangka ini, dia nggak perlu timbang semangka, dia udah bisa tebak nih semangka ini beratnya berapa, gitu ya. Jadi setiap orang beli, dia udah lihat, Pak, yang ini berapa? Terus dia lihat, dia pegang. Oh ini mas 1,3 kilo harganya sekian. Terus kalau yang ini dia timbang lagi. Oh ini mas 1,5 nih, 1,5 kilo harganya sekian. Dan jarang sekali meleset. Yang dia perkirakan dengan timbangan tangannya itu benar gitu ya. Kadang-kadang satu kali ada orang penasaran datang, dia ambil satu semangka, dia bilang, Pak yang ini berapa? Terus dia timbang, oh ini mas kilo, pas kilo ini, harganya sekian. Lalu orang ini masih gak percaya kan, coba tuh Pak pakai timbangan atuh, meni diukur-ukur pakai tangan, bener gitu, cenah kata dia teh. Ya udahlah ayo, ditaruh di timbangan, ukurannya benar sekilo. Orang ini masih penasaran itu. Dia masih penasaran, kok bisa sih kata dia tuh gitu. Terus orang ini cari semangka lain. Pak, gini Pak, nih saya udah pilih semangka lain nih ya. Nah dari semangka ini, kalau Bapak nanti menebak benar dan ditimbang di timbangan ternyata benar sesuai tebakan Bapak, nih saya keluarin uang nih. Dan jumlah uangnya lumayan, bisa untuk bayar semangka beberapa kilo lebih dari yang seharusnya kayaknya semangkanya yang dia pegang tuh nggak berat gitu, dibandingkan itu. Nih saya keluarin uang nih, semuanya buat Bapak, kata orang ini gitu. Sok atuh, sekarang Bapak coba tebak berapa? Wah, si bapaknya tuh merasa, wah dapat duit banyak gitu ya. Dan orang di sekitarnya jadi mulai tertarik kan karena kondisi begitu. Si bapaknya dari yang biasanya waktu nimbang, oh ini segini bener, oh ini segini bener. Si bapaknya lama pikir, timbang. Akhirnya bapaknya tebak 1,2 kilo. Bapaknya tebak, si bapak penjual. 1,2 kilo Pak, kata pembelinya. Yuk kita timbang Pak. Waktu ditimbang, ternyata di luar dugaan. Meleset saudara-saudara. Itu penjual di kiri kanan yang biasa lihat Bapak ini selalu tepat, mereka juga kaget, kok tumben meleset? Padahal dia sudah
perkirakan cukup lama dari waktu biasanya dia perkirakan buah yang lain. Dan waktu itu si penjual mikir, kok bisa ya meleset? Biasanya dia selalu tepat. Gitu. Akhirnya dia tersadarkan satu hal. Hatinya goyah waktu dia melihat uang yang ditawarkan. Ada satu motif yang timbul, satu dorongan yang timbul. Ih, ada uang banyak nih, aku harus dapatkan uang lebih itu. Biasanya aku gak dapat segini loh. Dan ternyata motif itu membuyarkan banyak. Membuyarkan konsentrasinya untuk melakukan sesuatu yang memang sebetulnya dia sudah bisa dan ahli di situ. Membuyarkan bakat alaminya yang luar biasa yang orang lain tahu. Dan pada akhirnya membuyarkan harapan yang dia harusnya bisa dapat uang banyak itu dia gak dapat. Saudara, di sekitar saudara sekarang gak perlu keluar rumah karena saudara tidak disarankan untuk ada di rumah. Tapi dari handphone saudara, dari apa yang saudara lihat, saudara baca, saudara perhatikan, saudara dengar, dari orang di sekitar saudara di rumah, hati-hati. Ada banyak hal yang bisa membuat motif saudara menjadi tidak benar. Ada banyak hal yang bisa membuat cara saudara yang saudara jalani tidak benar. Tapi kalau motif saudara sudah benar, cara saudara benar, maka bisa dipastikan hasilnya pun benar. Kenapa? Karena saudara sudah menjalani dengan motif yang benar. Saudara melakukannya dengan cara yang benar. Maka hasilnya pasti pun benar di mata Tuhan. Nah itu yang Paulus maksudkan di awal tadi. Mari melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami belajar. Pada waktu kami melakukan segala sesuatu, kami sadar bahwa Engkau Allah yang melihat kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Dan kami sadar Engkau juga yang akan memberi upah pada akhirnya dari apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, mari ajar kami ketika kami melakukan segala sesuatu. Kami melakukannya dengan motif yang benar. Kami melakukannya dengan cara yang benar. Supaya hasil yang benar, buah yang manis rasanya itu, yang bisa dinikmati oleh sekitar kami dan menjadi buah yang berasal dari karakter Kristus, itu lahir dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau memberkati putra-putri Teen for Christ dan juga anak-anak youth, the flame Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Mereka mengasihi Tuhan dan mereka mewujudkan kasih-Nya kepada Engkau dengan taat terhadap firman Tuhan. Mereka memiliki motif yang benar, menjaga hatinya dengan baik, dan mereka melakukan motif itu dengan cara yang benar, sehingga buah yang dihasilkan dalam hidup mereka pun menjadi buah yang benar, utuh, sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan seluruh pengurus dari Teen for Christ dan The Flame ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sudah bekerja keras sampai acara ini dilaksanakan, kami percaya bahwa setiap kerja keras mereka tidak akan sia-sia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.